Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Yunus ya, ayat 57. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu, wahai para manusia. Dan konteks yang Allah Azza wa Jalla gunakan adalah untuk memanggil manusia. Ya, qad ja'atkum, telah datang kepada kalian mau'idatum mir rabbikum, sebuah peringatan ya dari Al-Qur'an, dari Tuhan kalian, yakni Al-Qur'anul Karim. Maka peringatan itu sebagai syifa'un lima fis sudur. Peringatan-peringatan dalam Al-Qur'an, ya, isi-isi Al-Qur'an sebagai mau'idhah, sebagai peringatan, dan sebagai syifa'un lima fis sudur, dan sebagai obat untuk hati kita masing-masing. Maka berarti bagi seorang muslim ketika dia mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, ya, mendapatkan rintangan, mendapatkan cobaan, ya, dan lain sebagainya, solusi yang terbaik ya kembali ke Al-Quran. Baik dia dengan membaca secara langsung, ataupun dia kemudian mentadaburi isi-isi Al-Quran, atau kemudian dia senantiasa menghayati, mengamati ya bacaan-bacaan isi Al-Quran. Karena dia sebagai syifa'un lima fis sudur. Karena dia akan menjadi apa? Obat bagi hati kita. Maka jika hati kita sedang galau, hati kita sedang masalah, hati kita ada kemudian sesuatu yang kita anggap berat, cobaannya kok seakan-akan kemudian sulit gitu, kembali ke Al-Quran. Karena Al-Quran bukan cuma sebagai syifa bagi manusia, bagi pembacanya, tetapi juga sebagai apa? Rahmah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Ya. Jadi ketika kemudian Allah turunkan Al-Quran ini sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang tidak beriman akan sangat sulit mengambil istifadah dari ayat ini. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala akan sangat berat untuk kemudian menjadikan Al-Quran sebagai syifa dan sebagai rahmat. Ya, karena faktanya banyak orang muslim yang terkadang ya dia baca Quran gitu ya, tapi Al-Quran itu tidak nyampe kepada amaliyahnya, tidak nyampe kepada perbuatannya. Al-Quran itu tidak nyampe kepada kemudian akhlaknya. Itu kadang-kadang agak miris gitu. Padahal jelas bahwa Al-Quran itu sebagai apa ya, pendesain akhlak yang mulia. Al-Quran itu kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sudah cukup. Sebagaimana Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya, ketika beliau kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Aisyah, kaifa kana khuluqul Quran atau kaifa kana akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau qala Nabi. Bagaimana akhlak Nabi? Sederhana Aisyah bilang bahwa akhlak Nabi itu Al-Quran. Berarti kalau bacaan Al-Quran kita, ya, kemudian taklim kita terkait dengan tafsir Al-Quran tidak memberikan dampak yang baik terhadap akhlak kita, maka perlu dipertanyakan. Kajian tafsir kita, bacaan Al-Quran kita itu mungkin belum sampai ke apa ya, ke hati kita. Atau mungkin baru sampai kemudian di lisan kita ya. Artinya baru kita baca gitu. Karena Al-Quran itu sebagai kemudian pendesain akhlak terbaik. Ya, makanya anak-anak kita yang barangkali para jamaah, para pemirsa sekalian, ketika punya putra-putri disekolahkan di lembaga pendidikan yang berbasis Al-Quran, berbasis kemudian nilai-nilai Al-Quran, itu insya Allah akan punya output yang bagus gitu. Dan kita lihat anak-anak kita ketika kita sekolahkan di sekolah misalnya ya, ini sederhana ilustrasi saja, walaupun tidak semua kondisinya seperti itu. Ada anak sekolah di negeri, ya SD negeri sampai kelas 6 tahun kurang lebih. Kemudian anak kita sekolah di ya, sebutan sekarang kan ya lebih dominan kalau kemudian berbasis sekolah integral ya atau IT ya, sekolah SDIT gitu. Anak-anak yang di sekolah SDIT dengan anak-anak yang sekolah di negeri itu sangat berbeda outputnya. Dia akan kelihatan bagaimana akhlaknya ketika dia lulus SDIT misalnya gitu. Walaupun nggak semua ya, kita nggak mengejudge kemudian yang di negeri tidak berakhlak, tidak juga. Tapi faktanya anak-anak kita yang di IT itu outputnya bisa kita lihat, mungkin bacaan Qur'annya bagus, mungkin akhlaknya juga bagus, ya. Ya karena di situ ada nilainya, ada pentransferan Al-Qur'an yang lebih ditekankan gitu. Mungkin contoh lagi ketika kita lihat anak kita yang di sekolah umum ya, di SMP, SMA dengan anak yang di pondok. Ya lagi-lagi nggak semua, ini cuma sekitar kasus contoh saja. Ya, tapi orang itu akan kemudian punya pola pikir yang kemudian ketika anak di pondok, di pesantren ya akhlaknya lebih baik begitu ya, walaupun tidak semua. Artinya di sini
ketika Allah sebutkan walunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin, bahwa sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman itu benar-benar orang-orang tertentu gitu.